Jadi yang membedakan antara aliran internal dengan aliran eksternal itu adalah pembatasnya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, aliran internal itu adalah aliran yang mengalir di dalam sistem. Jadi kalau misalkan kita ingin mengamati atau melihat suatu fenomena aliran yang terjadi di dalam sistem, misalkan sistemnya adalah instalasi pipa atau aliran di dalam pipa, itu masuk ke dalam aliran internal. Lalu bagaimana contohnya dengan aliran external flow atau aliran yang berada di luar? Ya berarti kalau aliran yang ada di luar ya aliran yang mengalir di luar pipa tersebut. Ya contoh lainnya kalau misalkan contoh yang bisa dilihat secara jelas, aliran external flow seperti aliran yang terjadi pada aerodinamika, misalkan aerodinamika kendaraan atau aerodinamika pada pesawat terbang, kemudian atau aerodinamika pada kapal selam, itu kondisinya adalah aliran yang mengalir di luar sistem tersebut. Jadi kalau misalnya kapal tersebut itu adalah objek atau sistem yang bekerja, yang akan diamati, bagaimana pengaruh aliran yang mengalir di sekeliling atau di luar dari objek tersebut. Ya, yang pertama dilihat atau ditinjau dahulu adalah yang tadi seperti aliran internal flow. Gambaran sederhananya aliran internal flow itu ya contohnya seperti ini. Ini adalah gambar tentang aliran internal flow, aliran yang mengalir di dalam pipa. Jadi ada satu pipa yang dipasang dengan panjang nilai tertentu. Kemudian di bagian sisi masuk ini selalu umumnya diberi tanda dengan tanda panah yang sama panjang, artinya sisi atas dengan sisi bawah sama, tengah, dan di pertengahannya paling tengah juga bernilai sama. Artinya nilai kecepatan yang mengalir di awal masuk dari pipa tersebut memiliki nilai yang seragam atau kata lainnya uniform. Jadi kecepatan atau nilai kecepatan untuk setiap titik bernilai sama. Kemudian karena ada pengaruh gesekan antara dinding pipa dengan aliran fluida yang mengalir, sehingga kecepatan tersebut berubah membentuk profil. Di sini profilnya berbentuk, kalau digambarkan ya profil kuadrat, artinya dia membentuk parabolik. Jadi di bagian ini dia membentuk kuadrat, profil parabolik. Nah, kenapa dia bisa berpengaruh atau bisa berbeda antara saluran masuk yang awalnya seragam, kemudian yang ini berubah menjadi lebih cepat di bagian tengahnya memiliki nilai kecepatan yang lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gesek yang terjadi antara dinding pipa dengan fluida yang mengalir. Jadi kalau fluida tersebut mengalami gaya hambat, maka profil kecepatan yang awalnya uniform atau seragam ini berubah menjadi profil kuadrat yang kecepatannya itu memiliki nilai kecepatan maksimum berada di bagian tengah. Kemudian selanjutnya yang tadi mengenai masalah aliran internal itu diartikan adalah aliran yang di mana tempat aliran fluida tersebut dikelilingi oleh permukaan padat. Jadi antara sisi bawah dengan sisi atas itu diselubungi atau dikelilingi oleh solid,
atau permukaan yang berbentuk wujudnya atau bentuknya itu padat, sehingga dia mengalami friksi atau gesekan. Nanti kita coba ceritakan apa itu gesekan antara di dalam pipa. Lalu karena fluida adalah memiliki kekentalan, artinya dalam aktualnya atau kondisi realnya itu tidak ada fluida yang tidak memiliki viskositas. Artinya nilai viskositasnya itu ada, artinya dia memiliki nilai viscosity. Jadi pada bagian ini fluida kental atau viskos adalah fluida yang faktor perubahan gradien kecepatan dan shear stress atau viscous stressnya tidak tidak diabaikan. Kebalikan dengan viskos fluid atau non viskos. Nah, jadi di bagian ini ada software ya, kalau namanya software CFD. CFD itu bisa mensimulasikan yang fluida invisit, artinya fluida yang dihitung dengan asumsi nilai viskositasnya bernilai 0. Jadi tidak ada pengaruh nilai kekentalan. Lalu aliran fluida pada sisi masuk seperti ditampilkan pada gambar di atas yang tadi sudah dijelaskan, gambarnya uniform, seragam, kemudian mengalami perubahan yang disebabkan oleh friksi atau gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara perbedaan kecepatan yang berada di sisi hulu atau sisi masuk, kemudian yang ada di sisi hilir. Jadi kalau misalkan ini pipa ini terus dipanjangkan atau diteruskan, itu nanti profil paraboliknya nanti akan berkembang penuh, artinya sudah tidak mengalami lagi perubahan. Jadi kalau misalkan di bagian ini antara sisi masuk masih ada perubahan, artinya lengkungannya masih belum terlalu melengkung, tetapi setelah beberapa langkah selanjutnya, jadi ada panjang entrance length, ini di bagian selanjutnya ini nanti lengkungannya itu akan seragam bentuknya. Jadi kalau misalkan ini dilanjutkan, panjang pipanya itu diteruskan, titik-titik ini artinya pipa terus masih urutannya atau masih ada panjangnya. Ini nanti dia akan membentuk profil yang sama dengan bentuk yang ini. Inilah yang disebut dengan fully developed region. Jadi region di mana profil kecepatan tidak berubah lagi, artinya bentuk bentuk paraboliknya sudah tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan yang di awalnya. Ya, jadi di bagian ini pada jarak tertentu dari titik awal sudah masuk ke profil kecepatan aliran fluida bernilai tetap dan yang tadi mengalami perubahan dan setelah itu tidak mengalami lagi perubahan. Kemudian di gambar ini adalah gambarnya yang menjelaskan tentang daerah pada saluran masuk. Ini ada saluran masuk disebut dengan entrance length. Entrance length ini artinya fase di mana aliran dari profil kecepatan fluida tersebut masih mengalami perubahan. Jadi di bagian ini ada keterangannya, ada tanda panah dari sini ke sini, ada tulisan entrance length, artinya pada zona ini, dari zona masuk
sampai sini, ini profil dari kecepatan fluida yang mengalir itu mengalami perubahan, masih berubah-ubah. Artinya yang awalnya lengkungannya belum terlalu melengkung, kemudian semakin lama semakin jauh, akhirnya terjadilah pelengkungan sempurna, dan di bagian ini sudah tidak mengalami lagi perubahan. Jadi pada batasan ini sudah tidak mengalami lagi perubahan lengkungan dan seterusnya. Kemudian, jadi kalau dituliskan yang selanjutnya adalah panjang sisi masuk sesuai arah aliran sampai zona region di mana profil kecepatan tidak berubah lagi. Untuk aliran laminar, jadi kalau untuk laminar flow itu bisa dihitung berapa nilai panjang L-nya, nilai panjang entrance length-nya. Jadi bisa dihitung berapa nilai L-nya dengan persamaan ini, L per D dengan notasinya hampir sama, atau bukan sama dengan, tapi keserupaan bersama dengan 0,6 dikali bilangan Reynolds. Jadi aliran laminar itu kalau dituliskan jadi dari 0 sampai 2300, kemudian 2300 sampai 4000 itu masuk ke zona transisi aliran. Kemudian dari 4000 ke atas itu masuk ke aliran turbulent flow, artinya aliran fluidanya sudah mengalir secara turbulen. Lalu secara sederhananya, jadi apa yang membedakan antara istilah internal dengan eksternal, ya sederhananya seperti ini. Jadi kalau direpresentasikan dalam gambar yang paling mudah atau sederhananya, ya aliran internal flow, aliran yang mengalir di dalam. Kemudian yang external flow adalah aliran yang di luar. Nah, kenapa ini sering dijadikan pengamatan atau dilakukan penelitian antara aliran yang mengalir di dalam dengan aliran di luar. Ternyata aliran yang di luar, aliran yang ada di luar ini juga bisa memberikan efek atau memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut atau terhadap objek yang dilalui. Begitu juga sebaliknya, di internal flow juga memberikan pengaruh atau memberikan dampak terhadap pipa yang dialiri tersebut. Jadi di bagian ini seringkali orang melakukan pengamatan atau mengamati atau meneliti pengaruh aliran internal flow dan aliran external flow. Ya, jadi selanjutnya ini adalah penjelasan yang tadi, ya, kelanjutan tentang istilah laminar flow dan turbulent flow. Ya, laminar artinya yang dimaksud dengan laminar itu aliran yang bisa mengikuti objek. Jadi yang dimaksud dengan mengikuti itu artinya mengikuti tekstur dari lingkaran tersebut. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ini kan ini adalah objek atau benda yang akan dilalui oleh fluida tersebut. Jadi dilihat di sini alirannya itu dia bisa mengikuti. Jadi kalau misalnya ini melengkung, nah ini ada lengkungan, di sini juga aliran yang ada di sekeliling dari objek tersebut ikut melengkung, terus lengkungannya sampai membentuk setengah lingkaran dan mengalir ke arah aliran selanjutnya, Jadi tidak ada aliran yang
dengan kata lain aliran yang terpisah atau separation flow atau aliran yang berpisah. Nah, bedanya dengan turbulen, pada saat dia mendekati lingkaran, di sini ada lingkaran, kemudian ada melengkung, ternyata pada bagian ini titik ini tidak melanjutkan lagi, lengkungannya tidak melengkung dan mengalir secara kontinu, tetapi alirannya berlawanan arah, artinya yang awalnya dari kiri ke kanan, kemudian berbalik menjadi kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, yang menimbulkan adanya vorticity atau adanya vortex. Jadi yang bisa diartikan jika ada vorticity atau sudah ada vortex, itu pasti sudah ada yang namanya aliran turbulensi atau aliran turbulen. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi kalau apa perbedaan antara aliran laminar dengan aliran flow? Jadi yang dimaksud dengan aliran laminar adalah aliran yang mampu mengikuti kontur atau tekstur ya, atau bentuk dari objeknya. Kalau misalkan objek ini ada lingkaran, berarti dia akan membentuk path line atau garis alir yang menyerupai lingkaran tanpa terputus, artinya tanpa berlawanan arah, jadi aliran tersebut akan mengalir secara kontinu. Jadi kalau misalnya ini dirubah, bagaimana kalau misalnya ini dirubah? Berarti kalau misalnya dirubah menjadi kotak atau persegi, ya dia akan mengikuti kontur dari persegi tersebut. Jadi atau misalkan persegi panjang atau persegi sama sisi ya. Jadi dia akan mengikuti konturnya. Atau segitiga, dia jadi akan membentuk kontur yang atau pathline yang mengalirnya itu menyerupai segitiga tanpa ada aliran yang terpisah. Itulah aliran laminar. Jadi aliran yang mengalir mengikuti arah aliran. Kalau misalnya di pertengahan mengalir itu ada hambatan, ya misalkan hambatan itu berbentuk lingkaran atau berbentuk segitiga atau berbentuk persegi, ya dia akan mengikuti dari objek yang mengalir tersebut. Jadi kalau misalnya objeknya berbentuk objek tertentu, dia akan mengikuti bentuk objek yang dilaluinya. Kemudian selanjutnya adalah ini ada ilustrasi ya. Ini ilustrasi ya, nanti lihat aja ilustrasinya cukup banyak di buku mekanika fluida. Dengan melakukan percobaan di bagian ini dimasukkan atau disuntikan zat pewarna, ada warna misalkan kalau pipanya itu pipa transparan, pipa bening, lalu diinjeksi dengan dimasukkan pipa warna, ada warna, misalkan yang diambil adalah warna merah karena cukup kontras ya. Jadi warna merah ini bisa dilihat di bagian ini. Kalau misalkan alirannya tersebut lurus saja, artinya dia tidak mengalami gejolak atau tidak mengalami fluktuatif ya, dia masuk ke dalam aliran laminar. Tapi kalau misalkan awalnya lurus kemudian bergejolak seperti ini, berarti ada fase di mana fase ini adalah fase laminar, dan kemudian ini adalah transisional, artinya fase yang mengarah dari perubahan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Nah, terakhir adalah turbulensi. Kalau turbulensi dari awal sudah alirannya sudah tidak seimbang atau sudah tidak stabil lagi. Jadi pada saat keluar dari injeksi atau dari pipa yang menyuntikkan zat pewarna tersebut, alirannya sudah goyah, artinya alirannya sudah fluktuatif, naik turun. Ini
ilustrasi yang paling mudah atau gambaran yang paling mudah membedakan antara aliran laminar, tampilannya seperti itu, aliran yang ada di dalam pipa. Jadi adalah aliran laminar, transisi, yang ini adalah transisi, kemudian turbulen. Ini bisa dihitung. Jadi pada saat mengalirkan fluida di sini, ini aliran laminar itu kan rumusnya kan Reynolds rho V dikali D dikali viskositas. Berapa nilai rho-nya dari fluida tersebut, kemudian V-nya kecepatan air yang mengalir, kecepatan air yang fluida yang mengalir, kemudian D diameter dan nilai dibagi dengan viskositinya. Viskositas itu ya, itulah yang mempengaruhi aliran tersebut, laminar atau transisi. Jadi di bagian rumus bilangan Reynolds itu rho VD per viskositinya. Jadi viskositas itu sangat mempengaruhi pola aliran yang terjadi atau pola aliran yang akan terbentuk di dalam saluran. Kemudian kalau dilakukan pengukuran, di sini ada time dependent of fluid velocity at a point. Jadi pengukuran terhadap kecepatan fluida di satu titik, misalkan sebut aja di sini ada titik A. Di sini kalau diukur di titik A ini, untuk aliran laminar dia memiliki nilai kecepatan yang sama. Jadi kalau misalkan ini adalah skala untuk kecepatan dan ini adalah T, ini adalah waktu. Jadi ini adalah waktu, kemudian yang vertikal ini adalah kecepatan. Jadi kalau misalkan ini kita kasih aja misalkan ini nilainya 10. Ini 10, kemudian ini karena dia hampir setengah ya, ini sekitar 14. Nah, jadi ketika berada di aliran laminar, untuk kecepatannya itu 10 meter per detik pada waktu pengukuran. Kalau misalnya pengukurannya itu diukur dalam waktu 1 menit, berarti dalam waktu 60 detik, kecepatan fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan 10 meter per second. Kemudian di bagian ini dia mengalami perubahan di bagian transisional ini, arti di transisi ini yang awalnya kecepatannya misalkan start awalnya itu 14 meter per second, kemudian naik menjadi misalkan menjadi 14,8, kemudian turun lagi menjadi katakanlah menjadi 13, terus naik lagi menjadi 14,9 dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan transisi. Jadi ketika dilakukan pengukuran selama katakanlah misalkan 1 menit mengukurnya, artinya 60 detik. Nah, lalu di aliran turbulensi itu dari awal pengukuran dari 0 detik itu alirannya sudah tidak beraturan, sudah tidak seragam. Jadi sudah fluktuatif, artinya sudah tidak sama antara pada saat waktu dimulai pengukuran sampai dengan waktu berakhir. Ini perbedaan ini antara aliran laminar dengan aliran turbulen itu di bagian bidang tertentu sering diamati. Kalau misalkan di bidang aerodinamika, yang diinginkan itu adalah bagaimana mampu menciptakan aliran laminar pada pesawat atau pada kendaraan atau mobil balap ya F1 seperti yang digunakan untuk melaju pada kecepatan yang cukup tinggi.
itu yang diinginkan adalah aliran laminar, bukan aliran turbulensi. Kenapa menginginkan aliran laminar? Karena di aliran laminar ini mampu mengurangi gaya hambat. Jadi gaya hambat yang terbentuk, gaya hambat yang terjadi pada saat kendaraan atau pesawat atau kapal selam yang melaju pada kecepatan tertentu itu nilai gaya hambatnya lebih rendah jika dibandingkan dengan aliran turbulensi. Selain gaya hambat, apalagi yang diharapkan dari aliran laminar ini dapat membuat kestabilan benda yang mengalir tersebut, kestabilan dari objek yang bergerak tersebut. Jadi kalau misalnya pesawat atau kendaraan atau mobil yang digunakan untuk racing atau untuk balapan itu menerima atau mendapatkan aliran udara yang turbulensi, itu berpengaruh terhadap keseimbangan dari objek mobil tersebut atau pesawat tersebut yang bergerak. Jadi dia akan mengalami vibrasi atau mengalami getaran. Nah, ini vibrasi atau getaran inilah yang sangat berpengaruh ya, atau cukup berpengaruh jika berada di udara atau berada di ruang angkasa. Kalau misalnya di darat ya, kalau misalnya mobil Formula 1 atau F1 ya, dia mengalami vibrasi ya jelas berpengaruh, tapi tidak memberikan risiko yang cukup tinggi. Tapi kalau berada di udara, turbulensi itu bisa, atau getaran ini juga bisa menyebabkan wings atau sayap dari pesawat menimbulkan retak atau patah, atau ketika turbulensinya cukup tinggi lagi itu menyebabkan pesawatnya terbalik. Nah, inilah yang paling ditakuti atau paling dihindari oleh objek-objek yang melayang atau terbang ke udara, karena menimbulkan vibrasi atau getaran. Getaran inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan objek tersebut pada saat melakukan pergerakan. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke bagian ini. Di bagian ini adalah perubahan energi aliran dalam pipa sirkular atau circular pipe. Yang pertama dipengaruhi oleh bentuk perubahannya itu dipengaruhi oleh potensial atau ketinggian, kemudian nilai tekanan dan nilai kecepatan. Jadi di bagian ini energi aliran dalam pipa atau circular pipe itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah pengaruh potensial. Potensial ini ada hubungannya dengan ketinggian. Jadi kalau misalkan pipa tersebut memiliki ketinggian di atas permukaan tanah, artinya tingginya misalkan 2 meter, 1 meter, artinya dia di atas permukaan tanah. Nah, karena ada di atas permukaan tanah itu ada pengaruh gaya potensi atau gaya gravitasi. Lalu dari perubahan ini, bentuk perubahan energi tersebut bisa dihitung. Perubahan bentuk energi tersebut dievaluasi dengan persamaan Bernoulli. Jadi kalau di persamaan Bernoulli itu ya secara sederhananya kan ada nilai tinggi ya, ada nilai H atau nilai Z. Nilai H itu adalah nilai ketinggian, atau nilai Z yang sekali dinotasikan dengan simbol Z. Itu ada pengaruh ketinggian terhadap pipa yang mengalir tersebut. Kemudian di bagian lain, karena ada
yang tadi ada apa faktor friksi atau faktor gesekan yang menimbulkan energi yang hilang atau kehilangan energi. Jadi pada saat fluida mengalir tersebut, jadi pada saat dia masuk, katakanlah misalkan energinya, misalkan kalau dikuantitatifkan nilainya 10, katakanlah misalnya nilai 10, karena ada faktor gesekan antara dinding fluida dengan fluida yang mengalir, energi yang awalnya masuk 10, pada saat dia akan keluar di sisi keluar, dia mengalami penurunan, bahkan bisa bernilai 0, karena ada pengaruh losses. Hal inilah yang menjadi perhatian atau menjadi perhitungan ketika ingin merancang suatu sistem. Ya, banyak sistem yang seperti merancang sistem pendingin atau pengkondisian udara. Jadi kalau melihat di supermarket atau di mall itu kan banyak yang namanya instalasi AC ya, air conditioner yang dipasang secara sentral, AC sentral. Itu kan kalau dilihat banyak pipa atau saluran yang berliku-liku ya, yang dipasang di bagian atas plafon atau di bagian atas dari supermarket tersebut. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Berapa besar energi yang hilang yang perlu dihitungkan. Nanti di slide berikutnya ada contoh sederhananya seperti apa perubahan energi yang terjadi atau perubahan nilai tekanan yang diterima oleh yang disebabkan oleh pengaruh gesekan. Nah, lalu losses itu dibagi dua. Jadi pada saat adanya pengaruh gesekan antara fluida dengan dinding, ada major losses. Major losses ini konstan, artinya dia selalu ada, karena antara fluida yang mengalir dengan dinding itu dipastikan selalu mengalami gesekan. Kemudian minor losses ini atau kehilangan secara minor yang disebabkan oleh pengaruh katup atau valve, kemudian belokan atau elbow. Jadi kalau pipa itu kan ada pipa yang berbentuk lingkar dengan sudutnya itu melengkung 90 derajat. Kemudian ada juga yang pipanya itu tidak ada lengkungan. Nah, lengkungan atau belokan ini masuk ke dalam kategori minor. Jadi minor losses. Dan selanjutnya adalah perubahan luas penampang. Jadi luas penampang ini juga memberikan pengaruh, karena sesuai dengan teorinya kan, misalkan ada pipa yang penampangnya berbeda antara Q1 dengan Q2, misalkan saluran 1 lebih besar luas penampangnya dengan luas penampang di saluran kedua, itu juga memberikan pengaruh terhadap hilangnya energi. Ya, ini adalah teorinya. Ini teori ini diturunkan dari persamaan kontinuitas ya. Jadi di sini ada nilai Q, di sini ada nilai masanya, lalu nilai tekanan di zona 1 dengan tekanan di zona 2, terus massa jenis. Kemudian yang di bagian ini adalah menjelaskan mengenai nilai energi mekanik di sisi 1, kemudian energi mekanis di sisi 2.
Jadi kalau melihat persamaan ini adalah persamaan yang diturunkan dari atau yang dievaluasi dari persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu kalau dijabarkan lagi atau diturunkan lagi bisa dipergunakan untuk menghitung kehilangan energi atau persamaannya adalah ini seperti ini. Jadi ada nilai pengaruh ketinggian Z1, kemudian Z2, dan ini adalah selisih antara energi mekanik sisi pertama dan sisi keduanya. Ya, jadi kalau dijelaskan lagi, ini adalah persamaan dari persamaan Bernoulli ya. Jadi ini dari persamaan Bernoulli, cuman di bagian ini ditambahkan atau dimasukkan nilai baru seperti nilai alfa, kinetic energi flux coefficient-nya di bagian sini dimasukkan. Kemudian untuk aliran laminar itu bisa dihitung